Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faryofian. Sini saya akan memperlihatkan dan menjelaskan proses instalasi dan pembuatan topologi pada mata kuliah jaringan komputer lanjut. Baik, langsung saja. Untuk hal yang pertama dilakukan yaitu melakukan import JNS3 VM pada VirtualBox yang di sini berfungsi untuk mengurangi beban resource pada laptop kita agar tidak berat. Jika belum ada pada VirtualBox, bisa dilakukan import pada file, kemudian bisa dimasukkan untuk file OVA dari JNS3-nya yang sudah di-download di website JNS3. Untuk setting adapternya di sini satu terhubung pada host only, satu lagi pada NAT. Jadi nantinya dilakukan uh, import setup wizard pada JNS3, kemudian nanti dimasukkan untuk nama dari virtual mesinnya sesuai dengan yang ada di VirtualBox. Nantinya akan muncul di sini yaitu server summary JNS3 VM akan berwarna hijau yang bisa digunakan. Jika belum berwarna hijau, bisa dilakukan mengecekkan pada versi JNS3 GUI di sini dengan versi JNS3 VM. Kemudian jika sudah sama, bisa dilakukan pengecekan IP host only-nya sudah sama atau belum. Selanjutnya, kita akan melakukan import untuk Nikotik CHR yang nanti digunakan sebagai router dengan menggunakan Quick Emulator. Nah, di sini bisa dipilih untuk servernya akan menggunakan server mana. Di sini saya menggunakan lokal. Kemudian ini bisa diubah-ubah, atau bisa langsung di next saja. Dan untuk image-nya ini, masukkan file img CHR dari Mikrotik yang sudah di-download. Kemudian klik finish, maka akan muncul. Lalu edit, kemudian ubah kategorinya menjadi router, dan simbolnya menjadi router. Kemudian ke menu network, kita ubah jumlah adapternya menjadi 5. Kemudian format namanya bisa diubah-ubah, bisa disesuaikan. Lalu klik OK, sini sudah terubah. Lalu apply, dan OK. Sini untuk nikotiknya sudah masuk. Kemudian selanjutnya kita akan import untuk virtual machine dari Windows 7 yang sudah dilakukan instalasi pada VirtualBox. Saya melakukan skip pada proses instalasinya karena cukup lama. Ini untuk nama virtual machine-nya yaitu Windows 7 underscore name saya. Sini untuk virtual machine-nya sudah masuk. Kita ubah jumlah adapternya menjadi 2, satu untuk mengarah ke
host only atau Windows client, satu lagi mengarah ke JNS3. Lalu kita apply, kemudian OK. Jadi sudah masuk untuk Windows 7 dan MikroTik CHR-nya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat topologi sesuai dengan yang diberikan. Yaitu pertama kita masukkan Windows 7-nya, kita nyalakan. Ketika dilakukan start pada Windows 7 yang ada di Gen3 ini, maka nantinya virtual machine yang ada di VirtualBox akan otomatis jalan. Ini dia untuk Windows 7-nya. Sambil menunggu Windows 7-nya menyala, kita pasang untuk perangkat jaringan lain-lainnya. Ini untuk kotik CHR, kemudian switch. Kita bisa memilih server ke sini untuk lokal dan VM. Untuk mengurangi beban resource, kita bisa pilih yang VM. Dan untuk VPC-nya sebagai klien, ada 3 PC di bagian bawah jadinya. Kemudian kita gunakan router C7200 dan kita tambahkan PC satu lagi yang terhubung ke router 1. Nah, di sini untuk Windows 7-nya sudah berhasil menyala. Ini kita lakukan pengecekan pada adapter Windows 7-nya. Di sini ada 2 adapter, yang nantinya adapter ini digunakan untuk host only atau yang terhubung ke Windows Client, kemudian satu lagi yang digunakan untuk terhubung ke perangkat yang ada di JNS3. Kalau kita lakukan penghubungan kabel pada setiap perangkat, kita melakukan untuk slot yang ada di router 1 dihubungkan ke arah PC3. Kemudian kita nyalakan semua perangkat jaringannya. Dan di sini sudah menyala atau hijau semua. Nah, di sini sudah unplugged lagi, sudah terhubung. Selanjutnya bisa dilakukan konfigurasi IP-nya, disesuaikan
Sini untuk NIM saya yaitu 46, dan untuk gateway-nya yaitu IP dari Mikrotik CHR nantinya. Nah, kita buka konsol untuk Mikrotiknya. Ini kita sambil menunggu Mikrotiknya nyala, nyala konsolnya, kita bisa melakukan testing ke arah Windows Client, apakah sudah terhubung atau belum. Ini untuk IP dari Windows 7-nya yaitu 240.1. Nah, di sini sudah terhubung. Kalian bisa lakukan pengecekan ke arah sebaliknya, yaitu ke arah 240.6. Nah, di sini sudah terhubung. Jika terjadi kegagalan pada pengetesan ping dari arah Windows CMD dari Windows 11 ke arah Windows 7, maka bisa dilakukan pengecekan pada Windows Firewall-nya. Jika masih menyala, bisa dilakukan di off-kan terlebih dahulu untuk firewall-nya agar proses di ping ke arah Windows 7-nya berhasil. Dan di sini untuk halaman login dari Mikrotiknya, untuk login defaultnya itu username-nya admin, kemudian passwordnya itu kosong. Sambil menunggu Mikrotiknya masuk, kita bisa lakukan konfigurasi IP di router 1, pertama yang mengarah ke arah Mikrotik, itu non FA00. Untuk IP address-nya bisa disesuaikan. Kemudian IP address yang mengarah ke PC 3, yaitu Ether 10. Ini bisa di note saja. Sini diminta untuk masukkan password baru
Dan sini untuk halaman konsol dari Nikotiknya sudah terbuka. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi IP pada router Nikotik ini. Pertama yang mengarah ke arah switch dengan sebagai gateway dari Windows 7 virtual. Kemudian yang mengarah ke router 1. Dua, dua. Di sini untuk IP-nya sudah masuk. Selanjutnya kita bisa melakukan pengecekan dengan menggunakan ping ke arah router 1. Untuk pingnya sudah berhasil. Send dan receive-nya itu sama. Kemudian kita akan ping ke arah Windows 7 virtual. Nah, di sini untuk ping ke arah Windows 7 virtual juga sudah berhasil. Kita bisa coba juga di arah Windows 7-nya ke Microtik. Nah, di sini sudah berhasil. Dan di sini juga bisa akan pengecekan ke arah Microtiknya. Nah, sudah berhasil. Kemudian yang terakhir kita bisa konfigurasi pada IP PC3. Sebenarnya sama saja untuk konfigurasi IP-nya. Nantinya akan terhubung ke router 1. Nah, di sini untuk ping dari PC3 ke arah router 1 juga sudah berhasil. Begitu saja yang bisa saya jelaskan untuk praktikum jaringan komputer lanjut mengenai proses instalasi mulai dari Microtik CHR, Janistri VM, kemudian Windows 7 virtual machine yang dihubungkan di Janistri GUI, kemudian melakukan konfigurasi IP-nya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.